Semua manusia, ada nggak semua anak manusia yang apabila hidup terus nggak tersentuh dengan yang namanya waktu? Ada nggak? Hidup dia nggak kena sama waktu. Waktu identik banget sama yang namanya dunia. Ada dunia, ada waktu. Dunia tempatnya, waktu menjadi selimut perputaran kehidupan anak Adam, yaitu waktu namanya. Jadi apa yang pernah kita perbuat di masa-masa yang lewat, yang dulu-dulu, kita jadikan sebagai ibrah untuk kita ambil pelajaran, kemudian kita terapin pada apa? Pada hal-hal yang berikutnya, pada masa-masa mendatang. Jadi pelajaran kita nih sebenarnya hanya satu pelajaran kita. Ambil di masa yang lampau, perjuangin di hari ini, jadiin harapan di masa mendatang. Begitu titik. Waktu kita kan cuma 3 sebenarnya. Hidup di dunia ini waktu cuma 3. Kemarin, sekarang, besok. Tuh. Begitu aja terus-terusan tuh. Ini hari bakalan jadi cerita kita besok hari ini. Ini hari bakalan jadi sejarah nggak? Karena bakalan lewat nih. Besok yang kita bilang katanya masih kita berharap di hari esok, besok nih kita udah ngerasain tuh. Besoknya lagi baru jadi harapan. Terus aja begitu. Itu yang disebut dengan wal asr. Demi masa, waktu yang berputar. Makanya hati-hati. Allah sudah mengatakan, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam kerugian yang nyata. Allah yang pasti itu lamut takkid namanya. Allah yang memastikan manusia pasti akan tergilas oleh roda waktu. Dia akan merasakan rugi. Kecuali 4 golongan. Kecuali 4 kategori manusia. Dia yang beriman, dia yang beramal soleh, dia yang senantiasa nasihat menasehati dalam soal kebaikan dan kebenaran, dan juga dalam soal kesabaran. Lainnya kegilas sama roda waktu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. La haula wala quwata illa billah. Dan hebatnya serta uniknya ayat ini, nilai pesan daripada takwa Allah Subhanahu wa taala diucapkan oleh Allah dalam satu ayat diulang sampai 2 kali. Biasanya Allah sampai nilai takwa dalam satu ayat cuman sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak ada lagi ittaqullah. Di ayat Al-Hasyr ayat ke-18 ini Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullah 1, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah 2. Enggak beda ayat nih. Dalam ayat yang sama. 2 kali disampaikan berturut-turut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah yang pertama, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi 2 kali nilai takwa. Dahsyat ini ayat. Agak beda, agak lain kata anak sekarang bilang dengan ayat-ayat yang lainnya. Orang biasanya satu ayat wasiat takwa, nilai dan pesan-pesan takwa disampaikan oleh Allah untuk kita yang menghamba kepada Allah cuman sekali. Cuman di ayat ke-18 surah Al-Hasyr sampai 2 kali. Apa kata ulama punya komentar? Ayat ini mengajarkan kepada kita masa yang lampau dengan masa yang akan datang, nilai takwa siapin. Siapin. Yang lalu biarkan berlalu tuh kata orang Arab punya syair begitu, pujangga Arab bilangnya begitu. Mama ghafat. Apa yang telah lewat, biarin dia lewat. Gak usah diseselin, buat apa diseselin? Kecuali penyesalan itu yang sesungguh-sungguhnya penyesalan dan menjadi syarat untuk kita taubatan nasuha, baru silahkan nyesel. An-nadam, syarat daripada taubat yang pertama adalah an-nadam. Apa an-nadam? An-nadam itu adalah penyesalan yang lahir dan muncul dari kerak yang paling dalam, paling dasar dari hatinya anak manusia. Nyesel akan perbuatan yang dia anggap sebagai dosa, baru boleh. Cuman kalau nyesel dulu, apalagi kalau kita bego-begoin diri kita sendiri gara-gara perilaku yang kita yang dulu udah nggak ada waktunya, udah nggak ada lagi harganya. Ya kok gue dulu kenapa gue begini ya, kenapa gue lakuin ini ya begitu ya. Cuman satu diperbolehkan kita nengok ke belakang dalam soal apa ya? Muhasabah, introspeksi diri. Artinya evaluasi.
yang lalu jelek, kantongin yang jelek bahkan. Buat apa? Buat jadi pelajaran, ibrah. Wal mu'ammalu ghaib, yang lalu biarin berlalu. Masa mendatang itu yang penuh misteri katanya. Penuh misteri. Siapa yang bisa mastiin 2 hari yang lalu, bahkan kemarin deh, malam Kemis, bahwa kita masih bisa panjang umur, sehat badan, sampai bisa kita ngerasain yang namanya malam tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Siapa yang kemarin bisa mastiin kita masih hidup sekarang nih malam? Atau besok malam kedua Muharram, siapa yang bisa mastiin? Ada nggak? Nggak ada. Yang dengar enggak, yang ngomong pelagi, yang di depan nggak bisa, yang di belakang pelagi. Laki, perempuan, tua, muda, ada duit atau lagi bokeh, nggak bisa mastiin ngejamin akan terjadi apa dirinya besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Pokoknya masa mendatang itu misteri, misteri. Jangankan tahun besok, jangankan bulan depan, jangankan pekan berikutnya, jangankan hari selanjutnya. Bilangan jam, menit, detik aja yang ngomong nggak tahu nih. Rencananya habis ini langsung geser ke tempat satu lagi kegiatan, setelah itu baru pulang. Pulang ngarep-ngarepnya ketemu ame orang tua, ketemu ame bini, ketemu ame anak, ketemu ame keluarga, orang-orang terkasih tercinta. Ternyata rencana itu kandas, dihapus sama Allah, nggak akan pernah terjadi. Jangankan sampai menyelesaikan ini kajian dan mempersiapkan kajian yang selanjutnya, ternyata beberapa detik ke depan sampai nggak sempat nutup salam, mati blek nih yang lagi ngomong inna lillahi wa inna ilaihi. Detik yang selanjutnya aja nggak tahu. Kita masih tetap bertahan hidup apa enggak? La haula wala quwata. Misteri nggak tuh namanya? Misteri. Dari kecil lahir di Jakarta, kanak-kanaknya di Jakarta, SD, SMP, SMA-nya juga di Jakarta, sampai ketemu jodoh di Jakarta, dapat kerjaan di Jakarta, ngantor di Jakarta, punya warung di Jakarta, bisnisnya juga di Jakarta. Selama hidup nggak geser ke Jawa, nggak geser ke Sumatera, nggak nyebrang ke Kalimantan, nggak ke Sulawesi. Orang Betawi romannya nih, betah di wilayah, nggak kemana-mana, bener-bener nggak kemana-mana. Jakarta aja 5 tempat doang tuh, pusat, utara, selatan, timur, barat. 5 wali kota doang. Pokoknya masih di Jakarta. Sampai usia 65 tahun. Usia 66 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya Allah. Kemarin berangkat haji. Begitu berangkat haji, sekali-kalinya dia bergeser kakinya dari Jakarta langsung ke daerah Tangerang. Mana? Bandara Soekarno-Hatta. Mengudara dia. Bahkan dia bukan lagi di Indonesia, berangkat ke Saudi. Ditunaikan itu yang namanya hajinya. Sampai akhirnya dia sampai di Madinah, dia masuk ke dalam raudhah, dia salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kuburun Nabi sallallahu alaihi wasallam dihembuskan nafas yang terakhir ini. Dia nggak tahu tuh. Dari kecil sampai gede di Jakarta, matinya di kampung orang, di negara orang, dan dapat kemuliaan lagi. Matinya, meninggalnya di samping kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak dibawa mayatnya ke Jakarta dong. Yang meninggalnya di Madinah, tanam di Baqi'. Yang meninggalnya di Mekah, tanam di Ma'lah. Udah di sono, jadi ahlu sono. Tuh. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia nggak ada yang tahu tumit terakhirnya yang akan dia selesaikan masa hidupnya itu, matinya di tanah negara mana, di daerah mana, di wilayah mana, dia nggak ada yang tahu. Kenapa saya sampaikan materi ini? Biar jangan sembarangan lagi kayak tahun-tahun yang lalu. Nyambutnya udah cakep kita nih, nyambut tahun baru Islam. Tadi saya jagain kampung dulu di Masjid Jami Al-Atiq. Saya bilang bikinin sekian banyak jamaah yang datang, tetangga-tetangga kita, masyarakat Kampung Melayu, RW 01, RW 02, bikinin susu semuanya. Bikinin susu. Buat apa? Buat ngerjain apa yang dikerjain oleh para ulama. Tafakulannya Abu Ya Sayyid
Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, setiap malam 1 Muharram sampai menjelang subuh datang, ya, dia minum, dan itu juga disampaikan kepada para santri-santrinya, dia minum susu tafa'ulan agar setiap nilai kebaikan yang terjadi, yang terdapat pada satu, misalkan susu tafa'ulannya, susu kan tuh putih, bersih, dan penuh kebaikan dan manfaat di dalamnya. Betul. Susu minuman siapa nih? Minuman Nabi. Minuman Nabi. Sebelum berangkat Isra dan Mi'raj, mau khomer apa susu wahai Rasul. Jibril bilang gitu, dipilih susu, nilai manfaatnya banyak susu. Dan sajian minuman untuk para penghuni surga adalah susu, madu. Minuman yang menyegarkan, manis. Kemudian akhirnya kita tuntun minum susu bareng-bareng. Sepandu doanya, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah untuk kami minuman ini dan tambahkanlah dengannya kebaikan serta rizki kepada kami. Minum deh. Padahal semangat udah kita di tahun baru ini. Namun kalau kesononya ngaco lagi, nah, agar jangan sampai sembarangan lagi gaya hidup kita di tahun 1447 Hijrah, maka muhasabahlah yang namanya menjadi sikap untuk kita ambil. Paham sampai sini? Insya saya kasih jempol ke Bang Meti tadi. Kasih jempol ke Bang Meti. Doanya ajib. Mudah-mudahan yang mimpin doa tadi Bang Meti tahu isi kandungan dan komposisi apa doa yang dia pimpin dan dia baca tadi saat imam sholat Isya. Apa doa yang dibaca media? Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ajib ini doa. Kita bongkar nih satu persatu. Jadi satu kalimat doa ini terdapat 5 poin kandungan isi dan substansi pengharapan kita kepada Allah. Apa yang pertama? Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah gaya hidupku dalam beragama Islam. Jadi kita minta kepada Allah bukan perbaiki agama Islamku ya Allah. Agama Islam mah nggak akan pernah salah karena Islam produknya Tuhan. Semua yang sumbernya dari ilahi Allah subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin kita temuin cacat dan celak terbatas, nggak ada. Justru yang human error, ya manusia yang memeluk ajaran agama nah kitanya yang biasa itu yang salah. Memahami Islamnya salah. Udah memahami Islamnya aja salah, ya apalagi prakteknya, praktek yang salah. Paham? Yang kedua kita minta wa aslih lana ya Allah, perbaikilah, sempurnakanlah ya Allah nilai dunia kami ya Allah. Kita hidup di mana? Hei, Bang, Pak, hei, jamaah, alhamdulillah. Kita hidup di mana? Dunia. Urusan dunia uplek nggak, banyak nggak? Urusan kantor, urusan bini, urusan anak, urusan sekolahan anak aja banyak banget, makanan, sandang, pangan, papan, pendidikan. Tuh, yang udah ngerasain jadi orang tua. Urusan rumah tangga, urusan keluarga besar, urusan masyarakat, urusan RT, ya Pak RT. Urusan warga, urusan apa lagi? Urusan bangsa negara kita, urusan kantor, urusan kerjaan, urusan bisnis, urusan pertemanan kita, urusan arisan kita, wa ilaha illallah, urusan cucu. Banyak gak urusan kita di dunia? Banyak. Berarti sebanyak itu urusan kita di dunia, sebanyak itu juga permohonan kita, harapan kita, sandaran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dituangin di dalam doa, ya Allah, soal urusan duniaku ya Allah yang begitu hektik, kita katakan, yang begitu ribet, ngejelimet, complicated, kita mintanya apa kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
agar semua itu ya Allah dibenahi urusan dunia kami. Kenapa? Allati fiha ma'asyuna. Itu adalah tempat kami hidup di dunia. Kalau urusan banyak dan semuanya nggak beres, kira-kira menguras penasaran, maaf bukan penasaran, menguras pikiran kita nggak? Menguras perasaan kita nggak? Memeras waktu kita nggak? Bahkan nggak sedikit menguras juga kocek dan keuangan kita. Soal kesehatan lah, soal rumah lagi bangun, soal kendaraan lah, soal ini, soal itu, banyak. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Dan ya Allah, perbaikilah akhiratku. Orang mukmin nih, orang mukmin. Jadi nggak minta soal negeri dunia doang kan? Yang kita minta apa? Dunia akhirat. Lagi dunia bentaran doang, singkat. Yang lama di mana? Akhirat. Paling lama akhirat. Fasenya ribuan tahun, bahkan sampai miliaran tahun. Bayangin. Apalagi Nabi Adam sampai gini hari masih nungguin di alam barzahnya. Sampai kapan nungguinnya? Sampai cerita manusia dan dunia ini selesai. Sampai apa? Sampai runtuh dunia ini, sampai kiamat baru dibangunin kita semuanya. Yang paling cepat masa alam barzahnya, yang terakhir meninggal dunia sebelum datangnya hari kiamat. Tuh dia paling enak untuk dia tuh, ya. Tapi yang paling enak kapanpun dimanapun kita mati, insya Allah keadaan kita dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati kita husnul khatimah. Insya kita minta perbaikan dalam soal akhirat kita. Kita minta tuh dalam soal akhirat kita. Kenapa? Sebab soal akhirat kita itulah tempat kembali pulangnya kita. Soal akhirat. Waja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Dan ya Allah, jadikanlah apabila hidup ini masih terus kau berikan umur yang panjang, jadikan umur panjang ini untuk atau ajang dalam rangka tambah nilai kebaikan. Ya enggak? Hidup dalam rangka tambah kebaikan, bukan ngikis kebaikan, bikin gunung nilai kesalahan dan juga dosa. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan ya Allah, jadikanlah maut atau kematianku tempat dan waktu beristirahat kami dari segala sesuatu potensi dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Indah sebenarnya doa nih, indah banget. Orang biasanya minta hidup panjang, nggak taunya hidup panjang dilakukan untuk hanya menambah dosa. Sebenarnya model yang kayak begini mati jauh lebih baik, Pak. Mati jauh lebih baik. Kita dapat deket sama teman kita yang banyak duit nih, teman kita berteman nggak taunya cuma numpuk utang doang kita. Bukan ngebantu temen, tapi bikin miskin temen kita. Kayaknya nilai kita nggak ada manfaatnya kalau begitu. Di mana-mana kebermanfaatan itu kaidahnya kita yang sebarkan, bukan kita yang oportunis. Dikit-dikit asasnya, asas manfaat. Gue sih nemenin dia asas manfaat doang. Gue pengen kelecehin dia, gue pengen iniin dia, gue pengen ituin dia. Jangan. Nah, hidup di dunia begitu juga, untuk nimbun kebaikan. Kalau hidup berkepanjangan tapi buat dosa, mendingan minta kita mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kematian itu rohatan lana min kulli syarr. Peristirahatan dari semua potensi atau kemungkinan yang akan muncul kita berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Paham nggak nih kira-kira? Paham nggak nih kira-kira? Ini materi saya buahkan, saya ambil sesuai request Pak penasehat musola tentang satu Muharram menyusat. Baik, kalau begitu adalah tentang muhasabah dan mempersiapkan diri kita untuk menjemput kebaikan-kebaikan dan peningkatan kualitas kehidupan kita di masa yang akan datang atau di tahun baru ini 1447 Hijrah. Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbi firli Rabbi firli.
رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا يا الله بها يا الله بها يا الله حسن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشركنا عبادا وأسرفنا فاكتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة أغش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي.